Di dunia yang dipenuhi dungeon misterius dan kekuatan yang tak terduga, Sung Jinwoo, yang dulu dikenal sebagai hunter terlemah, kini menjadi ancaman bagi para monster. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik kekuatan yang diperolehnya? Dalam perjalanan ini, Jinwoo tidak hanya bertarung untuk bertahan hidup, tapi juga mencari tahu siapa dirinya yang sebenarnya dalam dunia penuh rahasia dan bahaya. Setiap langkahnya kini membawa lebih banyak pertanyaan. Dan hanya ada satu cara untuk menemukannya, menjelajah lebih dalam. Lagi tidur dibangunin dan pas ketemu malah pangling. Begitulah adegan anime solo leveling season 2 dimulai. Sung Jinwoo diminta Sung Jin-ah yang tidak lain merupakan adik satu-satunya untuk menemui wali kelasnya. Saat di sekolah, Jinwoo menjadi pusat perhatian semua siswa perempuan karena ketampanannya. Laporan yang Jinwoo terima dari wali kelasnya mengenai Jin-ah sangat baik. Namun, sang wali kelas menanyakan satu hal kepada Jinwoo. Jika suatu saat adiknya terbangkitkan menjadi seorang hunter, apakah Jinwoo akan merekomendasikan hal tersebut? Jinwoo dengan tegas menjawab tidak. Setelah mendengar jawaban tersebut, sang wali kelas meminta bantuan Jinwoo untuk melakukan sesuatu. Adegan berpindah kepada seorang gadis yang pernah satu party bersama Sung Jinwoo. Untuk memastikan bahwa orang tersebut benar teman Jin-ah, Sung Jinwoo memperlihatkan foto Jin-ah kepada gadis tersebut, dan benar saja dia mengenalnya. Gadis tersebut berkata bahwa dia tidak akan berhenti menjadi seorang hunter, dan tidak akan pernah kembali ke sekolah. Dia berkata jika Jinwoo ingin menceramahinya maka sebaiknya dia pulang saja. Di sini Jinwoo berkata bahwa dirinya tidak berniat untuk meminta gadis tersebut untuk berhenti menjadi seorang hunter. Jinwoo meminta gadis tersebut untuk ikut bersamanya ke suatu tempat. Adegan berpindah ke bandara. Di sana ada seorang hunter rank S bernama Hwang Dongsu yang baru saja sampai ke Korea. Dia disambut oleh kepala divisi asosiasi hunter Korea yang bernama Wo Jinchul. Jinchul sudah mengetahui maksud dan tujuan Dongsu datang ke Korea. Tujuannya adalah untuk membalaskan dendam kakaknya yang bernama Hwang Dongsu. Sambil mengeluarkan aura yang cukup kuat, Dongsu berkata apakah Jinchul akan menghentikannya. Namun di sini Jinchul hanya akan menjalankan tugas sesuai dengan misi yang diberikan oleh Asosiasi Hunter Korea. Adegan berpindah ke kantor asosiasi. Di sana ada ketua asosiasi dan ketua dari Guild The Hunter. Mereka sedang mendiskusikan penemuan sebuah sayap monster yang ditemukan di laut. Berdasarkan asumsi kasar, monster tersebut sepertinya sedang mencoba untuk belajar terbang. Adegan kembali berpindah ke sebuah gate. Di sana akan diadakan sebuah raid ke dalam dungeon. Raid kali ini merupakan pelatihan anggota baru dari Guild White Tiger yang akan dipimpin oleh seorang hunter rank A yang bernama Kim Chul dengan susunan anggota. A-級が1名、B-級が5名、C-級が2名の8名編成。 Sebenarnya, tujuan Jinwoo ikut ke dalam raid kali ini adalah untuk menunjukkan kekejaman dari sebuah dungeon. Namun melihat susunan anggota yang cukup kuat, sepertinya ini akan menjadi raid yang mudah. Saat semua orang telah masuk ke dalam dungeon, tiba-tiba dungeon tersebut berubah warna menjadi merah. Sung Jinwoo yang mengetahui seberapa berbahayanya dungeon tersebut langsung memberitahu kepada manajer An untuk memanggil unit penyerang utama agar segera datang ke tempat tersebut. Manajer An langsung menghubungi ketua Guild White Tiger, sementara Sung Jinwoo dan yang lainnya dipindahkan ke dimensi lain. Mereka semua terjebak di dalam Red Gate. Berbeda dengan dungeon yang lain, tidak ada yang bisa keluar ataupun masuk ke dalam Red Gate sebelum bos dungeon dikalahkan atau terjadi dungeon break. Di sela-sela kepanikan semua orang, tiba-tiba melesatlah dua buah anak panah yang menyerang ke arah dua orang hunter terlemah yang ada di sana. Beruntungnya, Jinwoo berhasil menahan salah satu anak panah tersebut. Saat mereka mencari sumber anak panah tersebut, ternyata itu merupakan anak panah yang tembakan oleh Elf S. Setelah mereka memberikan gestur kematian kepada semua hunter, para Elf S langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah serangan pertama, ketua regu langsung mengambil keputusan. Dia berencana untuk membagi regu tersebut ke dalam dua kelompok di mana yang memiliki rank C ke bawah tidak boleh masuk kelompoknya. Dia berencana untuk mengalahkan bos dungeon dengan kelompok yang dibentuk olehnya. Namun ada seorang wanita yang memiliki rank yang cukup tinggi meminta untuk pindah ke kelompok dengan rank rendah. Kim Chul menyayangkan hal tersebut, namun dia tidak keberatan dengan keputusannya. Kedua kelompok akhirnya berpisah. Kim Chul berencana untuk menyusuri sebuah jalan, sedangkan kelompok Jinwoo berencana untuk masuk ke dalam hutan. Saat sedang menyusuri jalan, Kim Chul berkata bahwa hutan merupakan kawasan beruang es. Dan Sung Jinwoo telah membuat keputusan yang akan membahayakan nyawa kelompoknya. Tak lama setelah itu kelompok Kim Chul diserang oleh 3 ekor beruang es. Tentu saja beruang itu bukanlah tandingan hunter rank A sepertinya. Sementara itu, Park Hee-jin yang memiliki rank B berkomentar mengenai keputusan Jinwoo yang masuk ke dalam hutan yang menjadi habitat beruang es. Jinwoo dengan santai berkata bahwa akan lebih mudah menghadapi beruang es daripada harus berhadapan dengan Elf S. Hee-jin yang mendengar hal tersebut menjadi mengerti dengan alasan Jinwoo mengajak kelompoknya ke dalam hutan. Karena suhu udara yang dingin,
Jinwo mengeluarkan 4 buah mantel dari dalam inventory miliknya. Rekan sekelompoknya terkejut, karena hunter dengan rank tinggi saja hanya bisa menyimpan 2 atau tidak benda saja di dalam inventorinya. Sedangkan gadis yang Jinwo bawa bertanya mengenai siapa sebenarnya Jinwo itu. Jinwo berkata bahwa dirinya akan melindungi mereka semua. Sebagai gantinya mereka jangan terlalu banyak tanya. Tak lama kemudian mereka didatangi oleh seekor beruang es. Adegan berpindah keluar dungeon. Di sana ketua guild White Tiger yang bernama Baek Yunho tampak putus asa dengan kejadian Red Gate yang dialami oleh anggotanya. Manajer An berkata bahwa selain anggota guild White Tiger, ada orang lain yang ikut masuk ke dalam dungeon. Orang tersebut menjadi perhatian manajer An belakangan ini. Yunho bertanya mengenai rank orang tersebut, dan manajer An berkata bahwa ranknya adalah E, tapi orang tersebut memiliki kemungkinan telah mengalami kebangkitan ganda. Walaupun hal tersebut belum terverifikasi secara langsung. Di sela kepanikan tiba-tiba datang Huang Dongsu menghampiri mereka semua. Yunho bertanya untuk apa orang yang telah meninggalkan Korea berada di wilayah miliknya. Bukannya menjawab, Dongsu malah balik bertanya mengapa orang yang bukan anggota guildnya diperbolehkan masuk ke dalam dungeon miliknya. Melihat Red Gate di depannya dia sedikit kecewa karena Jinwo juga ikut terjebak di dalamnya. Adegan berpindah ke dalam dungeon. Di sana Jinwo berhasil mengalahkan sebagian besar beruang es yang ada di sana. Rekan setimnya benar-benar penasaran tentang siapa sebenarnya Jinwo itu. Bahkan setelah mengalahkan sebagian besar beruang es. Saat ini Jinwo malah pergi untuk berlatih. Jauh di dalam hutan, Jinwo datang ke sarang beruang es. Dan di sini untuk pertama kalinya dia menggunakan pasukan bayangan miliknya untuk bertarung. Sambil melihat pertarungan pasukan bayangannya, dia memperhatikan konsumsi mana yang dibutuhkan untuk menghidupkan kembali pasukan yang hancur. Di saat yang bersamaan, bos beruang es pun menampakkan wujudnya. Dengan satu serangan, bos beruang langsung menyapu bersih pasukan Jinwo hingga menyisakan Igris bersamanya. Dengan sebuah perintah, Igris langsung berhadapan dengan bos beruang. Adegan berpindah kepada pasukan Kim Chul yang telah dibantai oleh Elf Es hingga menyisakan Kim Chul seorang diri.